Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan memasak kue yang super cantik. Dan gak cuma cantik nih penampilannya, tapi rasanya ini enak banget. Dengan tekstur yang super lembut, dan rasa perpaduan antara keju dan karamel ini tuh bikin nagih banget. Untuk namanya sendiri, ini adalah caramel cheese flan cake. Kue ini merupakan perpaduan antara dua jenis kue, yang pastinya dua jenis kue ini merupakan kue favorit bagi penggemar keju. Antara lain caramel cheese flan dan juga cotton cheesecake. Jadi sudah kebayang ya, ini perpaduan kue yang super lembut dan bener-bener ini lumer banget di mulut. Gimana, penasaran gimana cara buatnya? Yuk langsung kita lihat cara buatnya bareng-bareng. Pertama, kita buat karamelnya dulu. Masukkan 130 gram gula pasir, kita masak di atas wajan ati lengket. Masak dengan api kecil aja biar nggak cepat gosong ya karamelnya. Untuk membuat karamel sendiri, ini nggak boleh diaduk-aduk, jadi kita putar-putar aja kayak gini sampai benar-benar gulanya mencair. Setelah seluruh gulanya sudah mencair, kita bisa masukkan 60 ml air. Masukkan airnya secara bertahap sambil terus diaduk seperti ini. Ini pas masukkan airnya hati-hati ya teman-teman, karena ini akan meluap dan panas banget. Setelah itu ini tinggal kita masak dengan api kecil dan terus diaduk hingga gulanya benar-benar larut. Dan ini sudah selesai karamelnya, langsung aja ini kita bisa taruh di dalam loyang. Ini aku pakai loyang ukuran 20 cm. Bagi teman-teman yang menggunakan loyang, saranku menggunakan loyang tanpa sambungan ya, untuk menjaga agar karamelnya nggak rembes. Tapi karena di sini aku nggak punya, jadi aku menggunakan loyang biasa yang ada sambungannya. Setelah itu kita buat cheese flan-nya. Masukkan 160 gram keju oles atau spread cheese, lalu tambahkan 80 gram susu kental manis. Kedua bahan ini tinggal kita aduk rata. Di sini teman-teman nggak perlu pakai mixer, cukup pakai whisker aja. Setelah adonannya tercampur rata dan membentuk adonan yang lembut kayak gini, ini bisa kita masukkan 3 butir telur. Ini telurnya aku masukkan sekaligus, tapi pastikan benar-benar setelah diaduk ini harus rata banget ya adonannya. Karena kalau tidak tercampur rata, ini adonannya gampang banget pecah. Bagi teman-teman yang takut adonannya sulit menyatu dan nanti takutnya pecah, masukkan telurnya satu-satu sambil diaduk rata. Setelah tercampur rata, kita bisa masukkan 300 ml susu cair. Ini kalau mau enak lagi bisa pakai susu evaporasi. Lalu biar makin wangi, ini aku tambahkan 1 sendok teh pasta vanila. Dan ini tinggal diaduk semuanya hingga tercampur rata seperti ini. Setelah itu kita masukkan secara perlahan-lahan ke atas karamelnya. Kalau teman-teman takut karamelnya hancur, bisa disendoki dengan sendok sayur ya. Atau bisa juga dengan cara seperti ini, dihalangi dulu cairannya dengan spatula agar tidak menghancurkan karamel di bawahnya. Dan ini adonan flannya sudah selesai, sambil kita buat adonan cheesecake-nya, kita akan panaskan oven. Panaskan oven dengan suhu 150-160 derajat Celcius selama 15 menit. Dan biar lebih mudah nanti, jadi aku siapkan oven yang lebih lebar diisi dengan air. Karena nanti kuenya akan kita oven dengan teknik Au-Bain-Marie. Jadi nanti kita nggak perlu nuangin air panas lagi ya, karena air di dalam oven ini juga sudah ikut panas sesuai dengan ovennya. Dan terakhir kita buat adonan cotton cheesecake-nya. Kita pakai di sini 3 butir telur, lalu kita pisahkan kuning dan putihnya. Pisahkan putihnya dan kuningnya ini secara hati-hati. Yang paling tricky ini adalah adonan yang putih telurnya ya. Pastikan wadah yang kita gunakan bersih, bebas dari air dan minyak. Dan tidak ada 1 tetes pun kuning telur yang pecah di dalam putih telurnya. Karena hal ini mempengaruhi banget dengan hasil kocokan putih telurnya. Karena jika ada air ataupun minyak di dalam putih telur ini, maka putih telurnya akan mudah kolaps dan susah untuk mengembang. Nah, telurnya kita sisihkan dulu. Di sini akan aku buat adonan kuning telurnya dulu. Pertama, kita akan panaskan 130 gram keju oles atau bisa juga pakai keju cheddar parut. Ini dipanaskannya berbarengan dengan susu cair sebanyak 135 ml. Ini aku pakai susu UHT ya, teman-teman. Masak dengan api kecil aja hingga kejunya meleleh, nggak perlu sampai mendidih. Nah, jika kejunya sudah benar-benar leleh kayak gini, kita bisa matikan api kompornya, lalu masukkan 40 gram mentega atau bisa juga pakai margarin.
Dan ini tinggal diaduk rata hingga menteganya benar-benar mencair dan tercampur rata. Selanjutnya kita angkat dari kompor dan dinginkan sejenak ya teman-teman. Dan ini adonannya sudah hangat, langsung aja ini aku saring. Ini untuk memastikan keju yang kita gunakan sudah benar-benar halus, jadi nanti cheesecake-nya itu lembut banget, tidak ada yang menggumpal ya teman-teman kejunya. Selanjutnya kita akan masukkan kuning telurnya. Ini aku masukkan kuning telurnya satu persatu sambil diaduk rata. Telurnya harus dimasukkan secara bertahap untuk menghindari adonannya itu pecah ya teman-teman. Jadi pastikan dulu adonan sebelumnya itu sudah benar-benar tercampur, baru kita masukkan telurnya. Lalu kita bisa aduk rata kembali. Dan kira-kira seperti ini adonannya, ini nggak pecah ya teman-teman. Langsung kita masukkan 35 gram tepung terigu protein rendah. Lalu aduk rata semuanya. Lalu tambahkan 15 gram maizena, ini tinggal diaduk rata kembali. Dan biar cheesecake-nya wangi, ini aku juga tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Lalu aduk rata. Ini adonan kuning telurnya sudah selesai, lanjut kita akan buat adonan putih telurnya. Campurkan 3 putih telur yang sudah kita pisahkan tadi dengan 1 sendok teh perasan jeruk lemon atau perasan jeruk nipis. Mixer dengan kecepatan rendah hingga berbusa seperti ini, lalu tambahkan 75 gram gula secara bertahap. Untuk memasukkan gulanya, ini aku bagi menjadi 4 tahap. Seperempat pertama, ini aku kocok, lalu pastikan benar-benar gulanya sudah tercampur rata, lalu baru dimasukkan gula yang berikutnya. Pastikan gulanya sudah benar-benar larut sebelum dimasukkan gula yang tahap berikutnya ya teman-teman. Dan ini mixernya cukup dengan kecepatan rendah aja dulu. Dan ini sudah bagian terakhir, gulanya masuk, lanjut kita pastikan benar-benar gula sudah benar-benar larut semua, bisa kita tingkatkan kecepatannya hingga yang tinggi. Di sini kita akan mengocok putih telurnya hingga membentuk jambul ya teman-teman. Tapi jika masih berbentuk jambul yang loyo kayak gini, ini belum ya teman-teman. Kita kocok lagi hingga membentuk jambul yang lebih kokoh, atau biasa disebut juga vimpik. Ciri-ciri yang lain untuk putih telurnya ini sudah siap masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu dengan membalik baskomnya. Jika putih telurnya tidak menetes, itu tandanya sudah siap. Dan kira-kira seperti ini bentuk jambulnya. Ini kalau dilihat seperti jambul petruk ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan putih telurnya ini ke dalam adonan kuning telurnya. Ini masukannya aku bagi menjadi 3 bagian. Pertama, ini aku masukkan dulu sepertiga bagian putih telur pertama ke dalam kuning telurnya. Setelah itu kita aduk rata semuanya dengan metode lipat atau aduk balik. Untuk cara mengaduknya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Aduk perlahan aja, jangan sampai putih telurnya ini mengeluarkan banyak udara. Karena nanti jika banyak udara yang keluar, pastinya nanti kuenya bakal bantet ya. Setelah tercampur rata, bisa kita tambahkan sepertiga adonan yang kedua. Lalu kita aduk kembali menggunakan metode aduk balik atau metode lipat. Nah, jika sudah tercampur rata, ini bisa kita masukkan ke dalam adonan putih telur. Tapi pastikan dulu adonan putih telurnya kita sisihkan ke samping. Dan bisa kita masukkan kuning telurnya di sebelah sini ya teman-teman. Dan ini tinggal kita aduk rata dengan metode yang sama tentunya seperti yang tadi kita lakukan ya. Pastikan semuanya sudah tercampur rata dan tidak ada gumpalan lagi. Untuk adonannya kira-kira seperti ini. Dia tidak encer ya teman-teman, masih kental kayak gini. Ini tandanya bagus adonannya. Karena kita panggang dengan metode au bain-marie atau water bath, jadi di sini aku menggunakan 2 loyang memastikan agar airnya tidak masuk ke dalam kue ya teman-teman. Dan ini adonan cheesecake-nya tinggal kita tuangkan ke atas adonan flannya. Walaupun ditumpuk kayak gini, ini tenang aja. Adonan flan dan adonan cheesecake-nya nggak akan menyatu. Dan untuk memastikan tidak ada gelembung udara di tengah-tengahnya, ini aku pakai sumpit untuk pengaduknya. Lalu dihentak-hentakan sedikit agar gelembung udara yang terjebak di dalamnya bisa keluar. Lanjut kita panggang dengan suhu 150-160 derajat Celcius selama 90 menit dengan api atas bawah. Untuk suhu dan waktunya ini sesuaikan kembali dengan kondisi oven masing-masing. Untuk ciri kuenya matang, bagian tengah dari kue ini itu tidak goyang-goyang lagi. Ini waktu pemanggangannya lumayan lama karena kita menggunakan suhu rendah di sini. Tapi nggak masalah karena ini hasilnya worth it banget.
banget. Setelah matang, diamkan dulu selama 30 menit di dalam oven sambil dibuka sedikit ya ovennya. Setelah itu bisa kita dinginkan di suhu ruang. Oh ya, loyang kotak yang tadi aku gunakan itu ternyata rembes. Jadi ini aku ganti ya dengan aluminium foil. Dan karena tadi aku pakai loyang sambung, jadi ini ada karamel yang sedikit rembes di aluminium foilnya, tapi nggak apa-apa, udah aku pisahin. Jadi bisa kita siram di atas kuenya nanti. Nah, jika sudah dingin, bisa kita masukkan ke dalam kulkas minimal 4 jam. Dan ini kuenya sudah selesai aku dinginkan di dalam kulkas selama 4 jam, langsung bisa kita keluarkan dari dalam loyangnya. Aku sendiri ini udah gak sabar banget gimana lihat penampakannya. Wah, ini cakep banget ya kuenya teman-teman. Dan ini dia caramel cheese flan cake siap untuk disajikan. Bagi teman-teman yang ingin mengkonsumsinya secara pribadi, ini bisa dipotong sesuai dengan selera. Namun kali ini aku akan contohkan cara memotong bagi teman-teman yang ingin jualan. Untuk satu kue diameter 20 ini bisa dipotong menjadi 8 bagian ya teman-teman. Untuk per slice-nya ini lumayan besar ukurannya. Dan setelah dipotong-potong kayak gini, bisa kita simpan langsung di packagingnya. Di sini aku menggunakan packaging paper box dengan laminasi, ukurannya 12 x 12 cm. Untuk yang nanya belinya di mana, ini banyak kok yang jual di toko online. Aku sendiri belinya di Shopee. Untuk range harganya sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah per pieces. Walaupun memang agak sedikit pricey, tapi ini tampilannya cakep banget, jadi membuat kue kita makin eksklusif. Aku sendiri ini beli banyak ya buat konten. Untuk daya tahannya sendiri, ini kira-kira 1 hari di suhu ruangan dan sekitar 4-5 hari di dalam kulkas. Bagi teman-teman yang ingin jualan, saranku bisa menambahkan tambahan topping karamel cair di kue ini. Jadi nanti customer kalian bisa menambahkan karamelnya sendiri sesuai dengan selera masing-masing. Dan ini aku udah gak sabar pengen nyobain. Wah, untuk teksturnya ini bener-bener lembut, lumer banget di mulut. Dan rasanya sendiri ini ngeju banget. Tapi beneran gak bikin belenek ya. Karamelnya juga pas, ini gak kemanisan menurutku. Jadi wajib teman-teman coba di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.